Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Yuda dengan NIM 33372500017 dan anggota kelompok saya Ahmad Dhani Wadani dan Raka Ahmad Syaidan ingin menjelaskan mengenai C++. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang sejarah terciptanya C++. Bahasa pemrograman C++ dikembangkan oleh Bjarne Stroustrup pada awal tahun 1980-an di laboratorium Bell Labs, Amerika Serikat. Awalnya, Stroustrup menggunakan bahasa C karena kecepatannya dan kemampuannya berinteraksi langsung dengan perangkat keras komputer. Namun, ia merasa C kurang mendukung konsep pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming atau yang disingkat menjadi OOP yang mempermudah pengelolaan pemrograman dasar. Untuk mengatasinya, ia membuat bahasa baru bernama C with Classes pada tahun 1979, yang kemudian pada tahun 1983 resmi diberi nama C++ dengan tanda plus plus yang diambil dari operator increment dalam bahasa C, yang berarti peningkatan, melambangkan bahwa C++ merupakan versi yang lebih maju dari C. C++ pertama kali dirilis secara publik pada tahun 1985 bersamaan dengan buku karya Stroustrup berjudul The C++ Programming Language. Seiring perkembangan teknologi, C++ terus disempurnakan dan distandarisasi oleh ISO atau ISO International Organization for Standardization. Versi standar ya meliputi C++ 98, C++03, C++11, C++14, C++17, dan C++20. Hingga kini, C++ tetap menjadi salah satu bahasa pemrograman paling populer di dunia karena menggabungkan kecepatan dan efisiensi bahasa C dengan fleksibilitas pemrograman berorientasi objek, serta digunakan secara luas dalam pengembangan perangkat lunak, sistem operasi, game, hingga aplikasi berperforma tinggi. Selanjutnya, di sini kita akan membahas fungsi dan kegunaan C++. Yang pertama yaitu ada pengembangan sistem operasi. C++ digunakan karena mampu mengontrol memori dan proses secara langsung sehingga cocok untuk membuat sistem operasi yang stabil dan efisien. Yang kedua, pengembangan browser dan aplikasi web. Browser seperti Chrome dan Firefox memakai C++ agar rendering cepat dan proses berjalan responsif, terutama saat menangani data besar. Yang ketiga, pengembangan game. Game engine seperti Unreal Engine menggunakan C++ karena memberikan performa tinggi, pengelolaan memori yang baik, dan mendukung grafik real-time. Kemudian yang keempat, sistem embedded dan perangkat IoT. C++ dipilih karena bisa mengoptimalkan sumber daya perangkat yang terbatas seperti CPU, memori, dan daya pada perangkat kecil atau smartwatch, TV, dan lain-lain. Lanjut, yang kelima ada database. Database besar seperti MySQL dan MongoDB menggunakan C++ karena mampu menangani banyak transaksi dengan cepat dan tetap efisien pada skala besar. Kemudian yang keenam ada aplikasi AR atau VR. AR atau VR membutuhkan pemrosesan real-time yang cepat. C++ mendukung grafik dan data sensor agar pengalaman AR dan VR terasa lancar dan imersif. Kemudian yang ketujuh ada infrastruktur mesin pencari. Mesin pencari menggunakan C++ agar proses crawling, indexing, dan pencarian dapat dilakukan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan terakhir ada telekomunikasi. C++ digunakan dalam sistem jaringan agar dapat memproses banyak koneksi secara bersamaan tanpa mengurangi performa. Lanjut, ada kelebihan C++, yaitu yang pertama, performa tinggi. C++ dikompilasi secara langsung menjadi kode mesin sehingga menghasilkan aplikasi yang cepat dan efisien. Yang kedua, kontrol atas memori. Memungkinkan pengelolaan memori manual melalui pointer yang berguna untuk aplikasi yang sensitif terhadap penggunaan sumber daya. Yang ketiga, portabilitas. Program yang ditulis dengan C++ dapat dijalankan di berbagai platform tanpa perubahan besar pada kode. Yang keempat, dukungan multiparadigma. Mendukung pendekatan prosedural berorientasi objek dan fungsional, membuatnya fleksibel untuk berbagai jenis proyek. Yang kelima ada library. Tersedia banyak library dan tool yang mempermudah pengembangan mulai dari pengolahan grafis hingga pembelajaran mesin. Yang keenam ada stabil dan 2G. Banyak digunakan dalam aplikasi penting yang memerlukan stabilitas tinggi, termasuk perangkat lunak, industri, dan sistem operasi. Kemudian juga ada kekurangannya, yaitu yang pertama,
kompleksitas tinggi. Sintaks dan struktur C++ bisa membingungkan bagi pemula, terutama jika dibandingkan dengan bahasa yang lebih modern dan minimalis. Yang kedua, manajemen memori manual. Walaupun memberi kontrol tinggi, pengelolaan memori manual juga membuka peluang terjadinya bug seperti memory leak atau segmentation fault. Yang ketiga ada waktu kompilasi panjang. Program C++ bisa memerlukan waktu kompilasi yang lebih lama, terutama untuk proyek besar dengan banyak dependensi. Yang keempat ada kurang cocok untuk pengembangan cepat. Dibandingkan dengan bahasa seperti Python atau JavaScript, C++ kurang efisien untuk mengembangkan aplikasi yang membutuhkan waktu pengerjaan singkat dan iterasi cepat. Yang kelima, steep learning curve. Dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menguasai berbagai fitur dan pendekatan dalam C++, terutama yang berkaitan dengan pemrograman objek dan template. Jadi itu adalah kekurangan dan kelebihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Saidan dengan NIM 33372501138. Di sini saya akan menjelaskan apa itu if dan nested if. Jadi, nested if itu untuk menuliskan satu pertanyaan if, kita bisa menuliskan if lain untuk memeriksa kondisi tambahan yang hanya perlu dicek jika kondisi pertama sudah terpenuhi. Dengan kata lain, nested if memungkinkan sebuah program untuk melakukan pengambilan keputusan secara bertingkat atau berlapis, tergantung dari kondisi sebelumnya. Misalnya, kita memasukkan nilai rata-rata di sini adalah 85 atau 85 ke atas. Maka grade keluar itu A. Jika tidak, di sini kita rata-ratanya 70, maka dari if ini turun ke else if dan nilainya kita akan jadi B. Jika 70 ke bawah, maka nilainya C dan seterusnya. Jika 40 ke bawah, maka akan menjadi E dan nested if-nya selesai di situ. Nah, if adalah struktur logika percabangan yang digunakan untuk memeriksa suatu kondisi. Kalau kondisinya benar atau true, maka perintah dalam if akan dijalankan. Kalau kondisinya salah atau false, maka perintah di dalam if tidak dijalankan. Contohnya adalah jika grade di sini yang tadi itu E, maka hasilnya akan gagal. Atau jika lainnya A, B, C, D, maka akan lulus. Itu perbedaan dari nested if dan if adalah jika if hanya memerlukan satu kondisi utama dan else if itu bisa dan nested if itu bisa untuk banyak kondisi. Jadi jika hanya untuk mengecek satu kondisi, kita hanya perlu menggunakan if. Jika kondisinya banyak, kita perlu menggunakan nested if. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.